Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Dede Siti Juwaria dari SMP Negeri 5 Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, calon guru penggerak Angkatan 7. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini ada sebuah kepercayaan kepada murid dalam pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ketika pembelajaran secara manual, biasanya saya sendiri melakukannya dengan mentransfer ilmu pendidik dengan cara siswa itu langsung diberikan penjelasan secara ceramah. Guru hanya memberikan sebagai subjek dalam mentransfer ilmu pengetahuan saja, yaitu secara statis. Ceramah, murid hanya mendengarkan dengan seksama dan tidak antusias. Langsung murid menyalin atau menuliskan yang saya ceritakan atau saya sampaikan. Setelah itu saya memberikan pertanyaan, langsung siswa tersebut secara individual mengerjakan tugasnya. Setelah beres, langsung saya memberikan penilaian. Kalau hasilnya setelah melampaui batas KKM, dianggap sudah berhasil karena menitik beratkan kepada nilai. Yang selanjutnya, setelah saya melakukan atau mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya dapat ada perubahan. Saya membuat sebuah pemikiran kepada murid, yaitu membuat kelompok belajar. Murid dibentuk kelompok dengan cara menghitung 1 sampai 5. Setelah terbentuk kelompok, selanjutnya melakukan diskusi kelompok di dalam kelompoknya. Saya diberikan sebuah tema dalam kehidupan sehari-hari, yaitu anak tersebut di dalam diskusinya memunculkan hal-hal yang dilakukan setiap hari, yaitu menjaga kebersihan, disiplin, kewajiban seorang pelajar, ketika kewajiban anak di dalam PBM, dan selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan belajar mengajar. Setelah siswa berdiskusi kelompok, diberikan kebebasan untuk inovatif, kreatif, dan memberikan sebuah pemikiran di dalam diskusi kelompok tersebut, sehingga anak nyaman, tapi didampingi oleh kita sebagai gurunya. Di sekolah juga menerapkan budi pekerti dengan membiasakan mengucapkan salam, sapa, dan senyum. Juga setelah itu diadakan pembiasaan, yaitu dengan keagamaan seperti sholat duha, mengaji, sholawatan, berzikir, dimasukkan ke dalam semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo ing magya mangun karso tutwuri handayani, dengan kolaborasi antar kelompok. Nanti ditampilkan ke depan dan kelompok lain memberikan tanggapan, yaitu bertanya, menanggapi ketika ada yang kekurangannya. Setelah itu siswa yang lainnya menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Setelah kolaborasi, nanti memunculkan dari hasil-hasil diskusi kelompok. Diterapkan juga di dalam pendidikan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Karena itu penting, harus berakselerasi dan bersinergi di dalam berkelompok. Agar lebih baik di kelas, yaitu dengan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan membuat posisi duduk secara berkelompok, murid nyaman dalam belajar, menarik,
ada bermain sambil belajar, yaitu anak merdeka, berkreasi, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong karena berdiskusi kelompok. Juga dititip beratkan kepada anak dapat lebih menghargai orang lain di dalam mengeluarkan pendapat, sehingga dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan anak menjadi sebuah pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu belajar secara dinamis dan penuh semangat. Setelah ada hasil dari pembelajaran tadi, dari mulai pertama secara individu, yang selanjutnya ada perubahan anak tertuju atau kepada sebuah sistem, yaitu student center atau berpusat pada murid, sehingga akan mengharapkan semua secara bersama-sama dapat menunjang pembelajaran sesuai target dan tujuan pembelajaran akan tercapai. Anak juga bahagia dan merdeka belajar. Itulah kesimpulan dari refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penggerak, salam dan bahagia.